Sebelum memulai acara ini saya akan bacakan dulu nih artikel yang berhubungan dengan judul kita. Tega bunuh istri, pria di Pekalongan lakukan alibi agar dikira kasus bunuh diri. Dilansir dari kanal Liputan 6 SCTV pada Selasa 7 Juni, jenazah Nurmawati terbujur kaku di kamar jenazah RSUD Bendan, Pekalongan. Menurut sang suami, perempuan berusia 35 tahun itu meninggal dunia setelah bunuh diri. Namun saat mengidentifikasi jenazah korban, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah luka di bagian wajah. Bahkan luka itu tidak menunjukkan luka jeratan tali akibat bunuh diri. Akhirnya dia ketangkep nih Ustaz. Gara-gara bunuh istri, bilangnya bunuh diri. Padahal kalau saya baca dari artikel penuhnya itu karena dia sering cekcok. Nggak tahan, istrinya dibunuh. Ya, percayalah bahwa semua rumah tangga punya masalah. Udah Abdel pasti ada masalah. Ya. Das Atlati pasti ada masalah. Dalam rumah tangga gubernur juga pasti ada masalah. Presiden pun pasti ada masalah. Jangankan kita, kurang apa dekatnya Allah dengan Rasulullah? Kurang apa hebatnya ibadah Rasulullah? Tapi apakah tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Ada. Aisyah paling sering cemburu, ya kan? Rasulullah beberapa kali kelaparan sampai Hasan Hussein itu pucat. Dalam bermasyarakat, Nabi bukan cuma dibully, beberapa kali uji coba pembunuhan. Iya toh Ibu, sampai ke Taif dilempari, di Madinah diperangi. Itu Nabi, apalagi kita. Nah, dalam rumah tangga, kasus tadi, informasinya karena sering bertengkar, capek bertengkar, akhirnya merekayasa kejadian. Iya. Dia bunuh istrinya, lalu dia nyatakan bunuh diri. Akhirnya ketahuan. Yang paling dekat dengan kita baru-baru ini, ya kan? Apa itu? Rambo. Film Rambo. Iya, Ya kan? Rambo. Iya kan? Ya. Dia rekayasa. Satu Indonesia dibohongi. Satu Indonesia dibohongi. Percayalah kita ini. Padahal dia bohong. Tapi akhirnya ketahuan juga. Percaya Bu, mungkin di dunia bisa jadi kita lolos. Karena kita punya kuasa, punya duit, punya sahabat. Bisa lolos dari pengadilan dunia. Tapi demi Allah, tidak ada pengadilan akhirat yang bisa kalian tipu daya. Tidak ada. Nah, kalau kembali pada kasus tadi, sudah tidak cocok suami istri, bukan dengan membunuhnya. Perasaan apa itu ya? Gimana ya perasaannya itu laki-laki yang membunuh istrinya ya? Lalu dia rekayasa. Sudah tidak senang dengan istri, kembalikan. Saya baca ada artikel begini bunyinya, udah. Siapa orang pertama yang memeluk istrimu? Saya ayahnya, bukan kamu suaminya. Siapa yang pertama kali mencium istrimu? Bukan kamu suaminya, tapi saya bapaknya. Iya. Siapa yang pertama kali merawat istrimu? Saya bapaknya, bukan kamu. Tapi sekarang kau kuberikan anakku perempuan. Meskipun saya tidak tahu betul dari A sampai Z soal dirimu. Tapi kupercayakan mudah-mudahan kamu bisa merawat anakku sampai kau ajal menjemput. Namun jika esok lusa kamu sudah tidak cinta kepada istrimu. Esok lusa kau sudah tidak senang sama istrimu. Jangan kau beritahukan kepadanya. Beritahukan kepadaku biar aku ayahnya yang menjemput anakku. Sedih juga dengar itu, Betul, baca itu. Betul ya. Mau meleleh. Iya. Ya kan? Itulah perempuan kasihan. Jadi kalau kau sudah tidak senang sama istrimu, jangan kau maki dia. Jangan kau hina dia sampai kau sakiti fisiknya. Karena ini negara hukum. Hukum dunia pasti kena pidana. Berakhir pada jeruji. Anggap kau lolos hukum dunia, pasti ada hukum akhirat. Jadi kalau sudah tidak senang istrimu, sudah sampaikan ke bapaknya. Biar bapaknya yang jemput anaknya. Cuma yang jadi masalah juga kita ini rumah tangga bertengkar. Tiap hari bertengkar. Hamil lagi. Jadi, iya. Nah, jadi ibu-ibu kalau ada persoalan dalam rumah tangga, solusinya bukan dengan
menyakiti. Ya, solusinya ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Kunci menghadapi hidup ini, semua masalah-masalah hidup ini bukan profesor doktor. Bukan dengan hafal Quran saja. Tapi kuncinya adalah puncaknya kesabaran. Sabar ya. Kita tidak tahu, aduh waktu dulu pengantin baru sopan betul. Hati-hati bang. Bang, sudah makan enggak bang? Oh, itu waktu belum punya anak. Sekali sudah punya anak 2, kasar. Nah sudah kita tidak tahu, sudah harapan kita sudah tidak seperti kenyataan. Kita berharap istri kita baik, kita berharap suami kita makin setia. Tapi kenyataan hidup kita jauh yang kita harapkan. Maka ya apa boleh buat, bersabar. Sabar itu bukan sekedar diam. Sabar itu ibu bangun sholat tengah malam. Minta pertolongan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada suami.